Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita kembali lagi, kita lanjutkan kembali ya. Ngobrol seseruan bersama Mbak Nana di sini. Nah, Mbak Nana, yang menjadi pertanyaan saya adalah, Mbak Nana kan lagi-lagi nih, mungkin ini juga pertanyaan yang sering berkali-kali ditanyakan sama orang yang baru kenal sama Mbak Nana atau juga baru ketemu nih. Sebagai sosok perempuan yang tadi juga Mbak Nana sudah sempat spill juga, terjun ke dunia politik yang penuh dengan hiruk pikuknya, kesibukannya, rutinitas dan segala macam. Apa yang membuat akhirnya sosok Erna Sari Dewi, wah, saya harus masuk nih ke dunia politik, saya harus terjun nih. Ada banyak yang ingin saya perbuat untuk masyarakat gitu. Saya itu ya orangnya memang basicnya curious gitu, orangnya penasaran dan pengen tahu. Ya itu sebenarnya kayak seperti apa sih politik gitu. Ya ketika saya tadi sudah saya sampaikan 2014 saya ikut pileg dan alhamdulillah saya langsung menjadi ketua DPRD perempuan Kota Bengkulu yang pertama. Wah, itu baru pertama kali mengikuti kontestan. Iya, kemudian Pak Surya Paloh mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua DPRD dan pada waktu itu ketua DPRD perempuan pertama ya saya. Oke, nah ini nih, sebagai sosok ketua DPRD Kota Bengkulu dan itu baru pertama kali. Apa yang ada di pikiran mana? Wah, saya ini newbie nih, anak baru nih. Tahu-tahu ditunjuk sebagai ketua DPRD Kota Bengkulu. Dan sepanjang perjalanan saya apa yang membuat saya kemudian termotivasi saya mau menjadi yang terbaik karena saya selalu diremehkan. Saya sempat pada sebelum saya maju saya ada seorang tokoh yang tidak perlu saya sebutkan yang menyampaikan bahwa kamu pikir-pikir dulu, nanti kalau kamu nggak duduk kamu gila loh, gitu. Itu, tapi saya berterima kasih dengan beliau karena itu memotivasi saya bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kemudian ketika saya mendapatkan kedudukan itu sebagai ketua DPRD perempuan Kota Bengkulu pertama, saya belajar cepat dong. Saya kan sudah punya skill di TVRI untuk bagaimana belajar cepat. Akhirnya terpakai lagi. Karena kita sebagai penyiar tidak boleh bilang tidak bisa, semua bisa kita lakukan. Kan? Asal kita mau belajar. Saya belajar cepat. Kemudian saya panggil orang keuangan. Saya belajar karena automatically kan, saya eksposio kalau ketua DPRD tentu ketua Banggar dong. Betul, ya kan? benar. Saya bajarin semua terkait bagaimana pemerintahan. Kemudian saya panggil orang keuangan, ayo feeding saya. Bagaimana bagaimana penyusunan penganggaran. Apalagi background Mbak kan juga di dunia bisnis sudah terbiasa tentang finance soal berhitung gitu, saya udah hatam udah paham sekali saya. Jadi tinggal menyatukan ilmunya saja. Kemudian saya belajar cepat, saya bisa pertama kali saya memimpin rapat Banggar, orang terheran-heran. Ini kok dia tahu ya gitu loh. Padahal dia kan cuma orang bilangnya padahal kan dia cuma penyiar TVRI. Ini kan meremehkan sekali. Tapi saya membuktikan bahwa saya mampu gitu loh. Dan saya belajari aturan-aturan, undang-undang apa yang terkait, PP apa yang terkait, saya pelajari. Orang ketika kita berbicara semuanya berdasarkan aturan, maka apa yang kita sampaikan itu tidak terbantahkan. Wah, luar biasa sekali ini ya. Dan kalau respon dari kedua orang tua pada saat itu, gimana Mbak? Otomatis kan harus minta restu ke orang tua, ke keluarga, ke suami. Ini gimana pada saat itu responnya? Saya sampai kepada titik ini, itu semua adalah karena pengorbanan orang tua saya. Saya sampai kepada titik ini itu karena doa orang tua saya. Orang tua saya itu selalu adalah support terbesar dalam hidup dan karir saya. Wah, luar biasa sekali. Berarti mungkin juga dari orang tua karena sudah ada kakaknya Mbak Nana gitu yang terjun ke dunia politik, begitu ngelihat. Justru saya duluan baru kakak saya. Oke, Mbak Nana duluan ini. 2014 saya dulu yang terjun ke politik ya sebagai anggota legislatif. Kakak saya 2019 memulai karir. Berarti ini adiknya yang menginspirasi gitu. Sosok perempuan, wah saya juga harus bisa gitu. Berarti kalau dari kedua orang tua support full terhadap pilihan Mbak Nana ini untuk terjun ke dunia politik. Karena orang tua saya juga mendidik saya keras, penuh disiplin. Saya mungkin masa kecil nggak ada saya banyak main. Saya masa kecil saya belajar pagi sampai malam les saja kerja saya, les matematika, les bahasa Inggris, les ini dan les itu. Tetapi ini membuat saya bersyukur pada akhirnya gitu loh. Ini karena didikan orang tua saya. Luar biasa sekali nih. Memang kalau kita ngobrol dengan Mbak Nana ini banyak hal yang bisa kita bicarakan, terutama juga tentang Sri Kandi Bengkulu, sosok perempuan, dan pada saat itu pertama kali Mbak Nana
yang dibayangkan Mbak Nana ini kan mengemban tugas berat nih di satu sisi sebagai perwakilan dari masyarakat Bengkulu, di satu sisi juga pada saat itu sebagai Ketua DPRD Kota Bengkulu. Nah, apa yang kira-kira ada di pikiran, wah saya harus mengerjakan ini, bagaimana cara Mbak Nana juga untuk memilah-milihnya, yang mana yang prioritas, yang mana, oh ini bisa nanti dulu yang ini dulu. Nah itu gimana Mbak Nana? Ya, kebetulan saya juga semuanya serba kebetulan ya, tapi there's no coincidence in our life. Ya kan, semuanya karena memang sudah sudah ditata dengan baik lah oleh Allah. Jadi saya kebetulan basic sarjana ekonomi manajemen, jadi nggak sulit bagi saya untuk menata mana yang priority bagi untuk dilakukan dan mana yang nggak priority untuk dilakukan. Seperti saya sampaikan di DPRD, saya sepanjang menjabat sebagai ketua DPRD, saya juga nggak ada halangan apapun, karena saya selalu kalau saya nggak tahu, saya tanya orang yang lebih tahu. Saya panggil orang keuangannya, saya panggil tim ahlinya. Saya selalu bertanya, ini kita seperti apa? Saya selalu brainstorm. Nggak ada yang sulit bagi saya, selagi kita mau belajar dan mau tahu. Nah kalau dari anak-anak dan juga suami melihat sosok istri dan juga ibunya ini menjadi wakil rakyat untuk pertama kali pada saat itu, merasa wah cemburu nih, akhirnya mama tiap hari sibuk kemana-kemana gitu, dan juga suami, wah istriku yang biasanya pagi-pagi bikin sarapan di rumah, tahu-tahu sudah harus berangkat kerja, besok harus nemuin siapa, tugas negara dan lain-lain. Nah itu dari gimana Mbak Nana untuk dari anak-anak dan juga suami? Kalau suami sama anak-anak saya sih nggak ada juga hambatan ya, mereka semua support saya, Tapi saya sempat anak saya bungsu bilang, Bun katanya, waktu saya jadi wakil ketua DPRD provinsi 2019 kan. Terus dia juga bilang, Bun, sebenarnya adik ini nggak bangga sama Bunda. Lo kok ngomongnya gitu? Saya pernah ngomong begitu anak saya yang kecil. Dia bilang, kok ngomongnya gitu? Iya, karena Bunda tuh nggak ada waktu lagi buat kita. Nah, semenjak itu saya lebih ini curhat. Kalau yang lain, memang anak saya didik mandiri. Jadi anak saya nggak begitu tergantung dengan saya. Jadi mereka semua mandiri. Nah, tapi yang kecil kan, yang bungsu memang harus extra attention kan. Jadi saya berikan ini juga sama dia. Akhirnya juga saya juga mengatur bahwa waktu kan bukan soal lamanya kita bertemu kan, ya kan, bukan soal quantity tetapi bagaimana quality-nya dengan anak-anak. Jadi itu saja yang saya terapkan. Walaupun waktunya mungkin dalam 1 minggu hanya setengah hari, tapi memang benar-benar kualitasnya itu dibentuk sedemikian hingga gitu. Jadi tidak ada yang ibaratnya ada yang dikesampingkan, kecemburuan, wah mama lebih sibuk ke pekerjaan gitu. Nah untuk halang rintangan, nah ini kan pasti pada saat itu sebagai sosok seorang perempuan banyak menemui, apalagi pada saat kunjungan kerja gitu, sebagai sosok seorang perempuan, kendal-kendalnya apa nih Mbak Nana? Ya, kalau di politik banyak ya, saya banyak punya pengalaman yang tidak mengenakan juga. Kalau di politik kan kita kompetisinya sangat tinggi, dan juga yang tidak suka lebih banyak daripada orang yang menyukai kita, ya kan? Jadi saya pernah itu dapat teror, SMS gelap lah, inilah ketika saya tidak menginginkan kebijakan yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya dapat teror, SMS gelap lah, ancaman-ancaman lah. Sampai saya pernah dapat teror juga bahwa saya mau disiram air keras lah, macam-macam lah seperti itu. Tetapi ya saya berlindung sama Allah sajalah. Saya nggak pernah yang saya juga sempat takut sebagai perempuan, tetapi saya pikir setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya, kecil maupun besar, pasti punya resiko terhadap pekerjaan itu. Maka ketika saya sudah memilih pekerjaan itu, ya saya juga harus siap dengan resikonya. Karena sebelumnya mungkin juga Mbak Nana udah tahu gitu, wah di dunia politik ini seperti ini, yang namanya harus menjadi wakil rakyat. Mungkin ada aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan, yang belum terwujud, akan banyak mungkin respon dari masyarakat seperti apa gitu. Dan saat ini Mbak Nana terpilih dan juga sudah berada di Senayan gitu, sebagai wakil rakyat yang kalau dulu dari kota, terus juga provinsi, wakil ketua DPRD provinsi, dan sekarang sebagai anggota DPR RI dari Provinsi Bengkulu. Pernah mimpi nggak Mbak Nana? Nah, ini dia nih. Not at all. I'm not a dreamer. Jadi saya nggak pernah mimpi juga saya jadi bagian dari berada di dunia politik ini. Berarti ini suatu hal gift gitu ya? Gift banget gift ya. Dari Allah gift gitu. Banget. Cuman saya ini ya
pelakon aja menjalankan. Dan saya mengikuti insting saya. Saya mau karirnya kemana. Bukan berarti dalam perjalanan hidup saya nggak pernah gagal. Saya pernah gagal. Dulu saya pernah maju wali kota dan saya gagal. Tetapi itu justru tidak membuat saya menghentikan langkah saya di situ. Justru saya bilang, itu waktu pemilihan wali kota, terus kemudian pemilihan legislatif itu nggak sampai kurun waktu nggak setahun. Ketika saya kalah, kemudian saya memperoleh suara terbanyak setelah saya mengikuti pileg pada langsung move on gitu langsung ya. Harus berjuang lebih keras lagi, bekerja lebih ekstra lagi gitu. Dan kalau sekarang Mbak Nana di DPR RI untuk di fraksi apa Mbak Nana? Sekarang saya di DPR RI, saya dipercayakan oleh Pak Surya Paloh itu untuk sebagai ketua Kapoksi fraksi Partai Nasdem di Komisi 7. Lagi-lagi ketua lagi. Ketua ya. Dan yang anggota saya semuanya laki-laki. Jadi saya ketua Kapoksi dipercayakan untuk membawa fraksi Nasdem di Komisi 7. Nah mungkin juga untuk pemirsa opini dan sekarang juga anak-anak muda terutama nih yang sekarang kan kalau kita lihat di sosial media sudah banyak yang tertarik aware terhadap dunia politik. Nah, mungkin Mbak Nana juga boleh cerita untuk di fraksi 7 DPR RI ini. Fungsi atau juga tugas utama ini untuk ngurusin apa nih Mbak Nana? Ya. Jadi Komisi 7 itu saya juga yakin dan percaya kenapa kemudian Pak Surya itu menugaskan saya di Komisi 7 karena saya punya basic sebagai seorang penyiar ya TVRI. Jadi kebetulan mitra kerjanya itu lembaga penyiaran publik di sana, TVRI, RRI dan Antara. Nah, kemudian juga kita itu membidangi pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan perindustrian dan satu lagi Badan Standarisasi Nasional. Nah, saya membidang itu. Saya tadinya kenapa ya saya kok ditaruh Komisi 7? Tadinya saya ini pokoknya komisinya 6. Tapi saya lihat karena ada LPP TVRI gitu loh. Dilihat biografi, ini cocok nih. Iya. Dan ternyata senang saya karena bidang saya memang di sana gitu loh. Ternyata diajak untuk tetap reunian terus gitu. Ketemu lagi dengan teman-teman TVRI. Ketemu lagi. Betul. Nah, ini kan banyak juga nih Mbak Nana ngurusin tadi UMKM terus juga tentang pariwisata juga. Nah, kalau Mbak Nana juga ngelihat sekarang nih seperti apa sih untuk pertumbuhan kita berbicara tentang seputar UMKM nih Mbak Nana. UMKM masyarakat kita ini seperti apa era-era sekarang nih? Bagaimana persaingan mereka, terus juga tumbuhnya UMKM kita seperti apa nih Mbak Nana? Tapi, jangan dijawab dulu. Betul gitu ya? Langsung mau jawab aja ya kalau penyiar. Nah ini pemirsa opini ya. Yang pastinya pemirsa opini jangan kemana-mana ya. Obrolan pas di sini akan kembali lagi setelah lewat berikut ini.